Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk sebelum kita mulai wawancara, kami minta kesediaan asisten pembicaraan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Suster Nirina DST. Saya berasal dari Kongregasi Santa Teresa dari Anak Khusus. Terima kasih kepada Pak Suster yang sudah memperkenalkan dirinya. Baik, kita akan mulai sesi wawancara. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Pak Suster. Menurut Pak Suster, bagaimana kaitan antara ajaran agama yang kita pelajari dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah keduanya saling mendukung? Baik, terima kasih atas kesempatan. Dari pertanyaan yang pertama, saya melihat bahwa ajaran-ajaran agama itu terdapat di dalam nilai apa Pancasila. Di dalam Pancasila itu sendiri kan semua agama itu mengajarkan iman kepada Tuhan. Di dalam lima dasar Pancasila juga itu nilai-nilai agamanya terdapat semua di dalam, sepertinya nilai kejujuran, keadilan, kebijaksanaan itu. Oke, baik, pertanyaan yang kedua, di lingkungan ibadah atau komunitas keagamaan tersebut, apa saja contoh kegiatan mereka yang rutin dilakukan yang mencerminkan rasa persaudaraan dan toleransi sesuai nilai Pancasila? Baik, contoh mungkin seperti yang mencerminkan nilai Pancasila yang berbeda beragama itu, contohnya macam ada kegiatan bakti sosial, kerja bakti dalam masyarakat, misalnya ada kunjungan ke untuk menunjuk orang sakit atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti membantu orang-orang yang berkesusahan atau mereka yang korban bencana alam seperti tolong itu kan sudah salah satu contoh yang Baik, selanjutnya, kalau melihat kehidupan masyarakat kita sehari-hari, sekarang baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial, apakah menurut Bapak Suster, sikap keagamaan masyarakat kita sudah sesuai dengan nilai Pancasila? kalau dilihat pada umumnya semua nilai-nilai itu sudah sesuai, hanya saja masih ada hal-hal yang terjadi, contohnya penggunaan media sosial itu biasanya di zaman sekarang, di zaman modern sekarang, semua orang pada menggunakan media sosial, sehingga orang tidak terlalu paham bagaimana menggunakan media sosial, sehingga ketika mereka menggunakan media sosial, kadang-kadang mereka membuat masalah-masalah yang kadang menyinggung orang lain, menyinggung sesama yang berbeda agama. Baik, pertanyaan berikutnya, menurut pandangan Bapak Suster, apa tantangan terbesar atau hal apa yang paling sering memicu gesekan antara umat beragama saat ini? Baik, tantangan terbesar dalam dunia sekarang itu kurangnya pemahaman tentang bagaimana toleransi beragama. Kadang kita selalu membeda-bedakan saudara kita
kita kurang menghargai mereka, menghormati mereka yang beda agama. Kadang kalau kita di sekolah kita sering hanya bergaul dengan teman kita saja yang Katolik, Muslim, Islam sendiri. Sebagai penutup, apa pesan atau nasihat dari Bapak Suster untuk mendampingi zaman sekarang supaya kami tidak mudah terpengaruh hal negatif dan bisa menjadi generasi yang taat beragama seperti diciptakan Pancasila. Pesan dari saya sebagai orang Israel untuk para muda-mudi, berarti kita itu harus bersikap baik, bijaksana ketika kita berhadapan dengan masyarakat sekitar, entah mereka yang berbeda agama atau yang saudara-saudara kita yang lebih tua atau yang lebih muda dari kita jangan anggap mereka itu karena mereka berbeda agama sehingga kita menjauhi mereka. Seharusnya kita sebagai orang muda kita harus merangkul mereka semua menjadi saudara kita. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Nusa MIPA semester 2 program studi PGSD. Di sini kami ingin mewawancara Ibu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Di sini kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat sore adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya nama lengkap saya Ibu Kristina Olivanboro. Saya seorang guru SD dan mengajar di SD Ledang Kuba. Oke, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk di sesi pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Baik, jadi cara menanamkan karakter di dalam setiap peserta didik. Baik, jadi biasanya di sekolah tuh yang diajarkan tuh teorinya saja, karakternya itu sangat kurang. Dari cara menanamkannya itu yaitu dengan pembiasaan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, ataupun keteladanan langsung, atau bisa kalau dalam pembelajaran itu seperti pembelajaran kontekstual, pembelajaran di mana kita mengaitkan ke kehidupan yang nyata. Nah, kalau untuk rutinitas sehari-hari itu misalnya seperti kita sebelum memulai pembelajaran kita mengawali doa bersama, selesai pembelajaran kita mengakhiri doa, terus membentuk kelompok tanpa membeda-bedakan siswa. Misalnya kalau kami di sana, pas Ibu harus membentuk kelompok secara merata, tidak melihat dari suku-sukunya, jadi campur semuanya bersama. Terus dengan cara memberikan mereka pemahaman bagaimana cara kita saling menghargai, menolong teman yang sedang susah, seperti itu. Jadi cara menanamkan nilai-nilai karakter dalam setiap anak seperti rutinitas sehari-hari dan keteladanan langsung dari saya seorang guru. Baik, yang berikut, apa saja cara Ibu lakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari? Oke, cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar sehari-hari itu saat pembelajaran dengan cara melakukan kegiatan diskusi kelompok, di
mana di dalam diskusi itu semua siswa dari berbagai suku atau agama bersatu dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan, dan di mana di dalam kelompok itu mereka akan saling menghargai di setiap perbedaan dalam memberikan jawaban. Jadi di situ akan terciptalah rasa persatuan, kebersamaan di antara peserta didik. Baik, pertanyaan yang berikut. Menurut Ibu, saat ini masih terdapat kasus perundungan, kurangnya disiplin, dan rendahnya sikap kejujuran di kalangan siswa. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila masih perlu ditingkatkan? Mengapa demikian? Jadi memang penerapan nilai-nilai Pancasila harus perlu ditingkatkan, karena dalam kehidupan nyatanya masih banyak anak-anak yang memiliki sifat yang tidak jujur dan juga sering melakukan pembulian atau perundungan terhadap teman-temannya. Cara meningkatkannya itu seperti dengan memberikan contoh langsung, rutinitas sehari-hari, ataupun melalui pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu seperti dengan menggunakan media visual. Media visual itu seperti video, di mana saat pembelajaran kami menampilkan video yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi harus perlu ditingkatkan dalam mewujudkan karakter anak yang baik. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di era digital saat ini? Oke. Jadi tantangan terbesarnya yaitu anak-anak sulit untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu cenderung hanya menghafal, bukan mempraktekkan langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada anak yang cerdas tetapi karakternya kurang, tidak memiliki akhlak yang baik. Mereka hanya pintar secara teori, tetapi kepribadian mereka, karakter mereka dalam kehidupan sehari-hari masih sangat kurang. Oke, baik Ibu, pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan oleh sekolah, guru, dan orang tua agar dapat menciptakan generasi yang berkarakter Pancasila? Menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan oleh sekolah, guru, dan orang tua agar dapat menciptakan generasi yang berkarakter Pancasila? Baik, jadi langkah yang sekolah dan orang tua lakukan itu yang pertama harus saling bekerja sama antara sekolah, guru, dan orang tua. Itu harus saling bekerja sama dalam menumbuhkan karakter yang baik dalam diri setiap peserta didik. Nah, di sini mungkin dari sekolah dengan memberikan pendidik edukatif, ya seperti saya katakan tadi, memberikan gambaran, contoh, video, ataupun gambaran bagaimana akibat dari seorang anak yang tidak memiliki karakter yang baik. Jadi kita kasih pemahaman, edukasi, pengertian terhadap anak-anak atau peserta didik agar mereka memahami tujuan dari memiliki karakter yang baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih juga atas motivasi atau jawaban yang diberikan kepada Ibu, sangat bermanfaat bagi kami. Dari kami, mohon maaf ketika dalam wawancara mungkin mengeluarkan kata kasar atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Sekian. Baik, selamat siang Abang. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 Universitas Nusa Nipam.
Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan topik implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berpolitik. Sebelum kita memasuki sesi wawancara, kami meminta kesediaan Abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dipanggil Bung Iko, asal dari Ramai Gede. Kemudian saya ketua GEM Cabang Sika periode 2005-2008. Terima kasih Abang Iko sudah memperkenalkan diri. Baik, kita akan masuk di sesi wawancara dengan pertanyaan pertama. Baik Abang, pertanyaan yang pertama, sebagai Ketua GMNI, menurut Abang seberapa penting nilai-nilai Pancasila dalam memimpin organisasi dan berpolitik? Sangat penting, sangat penting dalam proses memimpin sebuah organisasi, menjadi bagian daripada sebuah tanggung jawab orang sebagai kader gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang mempelajari ideologi dan dibentuk karakter umat, karena bentur-bentur maka terbentuk. Nah, dari sini bagian daripada tanggung jawab itulah secara integritas saya harus tanamkan di dalam diri saya dan komitmen saya agar bagaimana mampunya, bagaimana membawa GEM di Cabang Sika berkiprah di tengah masyarakat dan menjamin eksistensi GMNI di tengah publik Kabupaten Sika. Kemudian dari dasar ideologi dan semangat itulah kita sebagai kader GMNI akan terus membicarakan soal kepentingan masyarakat, kepentingan organisasi, sebagian daripada politik organisasi. Bahwasanya di dalam kepemimpinan, di mana ada 3 hal yang perlu kita ketahui, di mana pemimpin itu harus berada di belakang, bagaimana mendorong kawan-kawan yang lain harus terus maju dan berjuang. Pemimpin itu harus berada di tengah, bagaimana kita harus berada di tengah-tengah kawan-kawan kita, bagaimana merangkul mereka dan mendorong mereka agar mereka mampu dan punya semangat baru dalam perjuangan bangsa ini. Ketika kita berdiri di depan, kita menjadi lokomotif intelligence, kita menjadi penggerak dari setiap perubahan dan menjadi contoh dan teladan konkret yang bagaimana mengaktualisasi dan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan politik organisasi. Oke baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Abang memastikan setiap program kerja organisasi tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Baik, cara saya adalah bagaimana mengkonsolidasi akar rumput, mengkonsolidasi kawan-kawan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, mengutamakan asas musyawarah dan demokrasi. Dalam musyawarah dan demokrasi inilah kita harus utamakan dan kita punya semangat di dalam memberikan manusia. Ini yang pertama yang harus ada. Kemudian menggalang persatuan di dalam diri tadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Cabang Sika. Lalu bagaimana untuk menggalang persatuan ini, kita perlu satu hal atau satu tekad yang kemudian harus ditanamkan dalam diri setiap kader di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sika. Itu kita harus punya dasar atau pengetahuan atau ideologi yang harus ditanamkan dalam diri calon kader dan kader GMNI Cabang Sika. Sehingga dari ideologi itulah kawan-kawan mampu menyuarakan, mampu mengadvokasi, mampu menganalisis, mampu merekomendasikan kepada pemerintah agar bagaimana mestinya menjalankan semangat perjuangan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan harus pro terhadap Pancasila dan pro terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pertanyaan berikut. Menurut Abang, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dan mengapa? Baik ya, ketika kita melihat covernya dari kebijakan pemerintah, itu bahwa sangat karena dari niat Pak Presiden, Bapak Presiden dengan sekian banyak keputusan dan kebijakan program-program kepada masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi konkretnya bahwa perlu dievaluasi orang-orang atau di kementerian-kementerian yang melaksanakan program-program ini, karena mereka ini adalah bagian daripada yang merusak kebijakan-kebijakan, merusak perjalanan bangsa ini. Nah, di tengah efisiensi dan di tengah kegiatan politik global hari ini yang kemudian mengancam kita dengan dimasuknya elit politik, baik birokrasi dan pejabat politik lainnya, dan masuklah di situ dan kemudian dipengaruhi oleh CIA atau intelijen dari bangsa Barat, karena bangsa Barat begitu memframing dan masuk gunakan dengan perjuangan HAM dan perjuangan lingkungan. Ini yang bagaimana untuk merusak dan mengagitasi propaganda agar memecah belah bangsa dan negara ini. Nah, lalu ketika kita bicara dalam konteks kebijakan hari ini, masyarakat sangat jauh daripada harapan. Ekspektasi masyarakat begitu besar, namun hari ini ada banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari sini sebagai gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam advokasi, dalam analisis, bahkan sampai dengan dalam sikap, dalam bentuk rekomendasi politik oleh gerakan mahasiswa cabang Sika, kita meminta bahwa pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan birokrasi dan politik yang ada di bangsa dan negara ini, agar bagaimana kita sama-sama mendapatkan nilai dan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik kakak, pertanyaan berikut. Di tengah dunia politik yang sering dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, bagaimana cara idealisme dan kejujuran sesuai nilai Pancasila? Cara pertama yaitu bagaimana sebagai kader GM ini harus ditanamkan bahwa harus punya integritas, harus punya profesionalitas, dan dalam mengambil sebuah kebijakan atau putusan harus secara objektif agar perjalanan bangsa berjalan baik dan rukun, sehingga kita mencapai sosialisme. Sebab di saat sekarang kita menghadapi sangat dilematis. Kita seperti apa sikap kita sebagai kader berjuang, sebagai orang GM, apa yang harus kita rekomendasi bersifat kebangsaan yang disebut di dalam kader GM. Itu ada dua rekomendasi kita bikin dengan frame begitu tantangan zaman dalam provokasi dari media, provokasi dari NGO atau SMR. Saya mengambil satu contoh konkret dengan hari ini, kita melihat bahwa bagaimana di Islam hari ini, adalah di dalam bahwasanya ada kepentingan SDI, ada kepentingan JNI dari Barat dan Eropa yang kemudian melakukan aplikasi propaganda hal yang sama, bagaimana mereka merebut Papua ini dan bagaimana menjauhkan Papua dari negara kesatuan Indonesia. Ini sama hal juga bagaimana dengan bagaimana diplomasi mengambil bekas jajahan dan sementara dijajah pada waktu sudah pasca kemerdekaan masih dijajah, dan karena merebut kasus ulang Papua masuk di dalam suara bangsa Indonesia, Papua masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
dalam diri anak muda, dalam diri kader, hingga kita mampu, karena ideologi pengetahuan itu menjadi pas atau kingmaker, bagaimana menjadi batu loncatan kita untuk melakukan sebuah perjuangan di tengah pergolakan dan dinamika hari ini. Maka komitmen ini yang tetap ada dan tidak bisa tergerus oleh perkembangan zaman dan politik global dan politik neoliberalisme dan neokolonialisme hari ini yang ada di tengah kita. Lalu bagaimana dengan kepentingan Barat atau Eropa yang kemudian hari ini punya ketakutan ketika bagaimana Indonesia kedepannya tidak impor dengan kebijakan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, bagaimana membangun food estate di Papua, membangun lumbung pangan dan lain sebagainya yang ada di Papua. Karena apa? Mereka punya ketakutan ketika benteng militer, benteng pangan di situ yang kemudian menjaga satu kesatuan. Nah, itu yang menjadi ketakutan. Mengapa saya perlu masuk lebih dalam bicara dan mengkomunikasi ini? Karena agar kalian depannya harus mampu menjelaskan, mampu mentransfer noise, ya, agar ada value yang nampaknya di tengah lingkungan masyarakat, baik di masyarakat mahasiswa, ya, kelas menengah dan kelas atas, ya, sebagai pemerintah, dan kelas bawah masyarakat akar rumput. Niscaya bahwa atau insya Allah kita akan mencapai Indonesia yang merdeka, baik secara pikiran dan merdeka secara tindakan. Ini yang pada intinya harus terpatri dalam diri jiwa anak muda sebagai kalian adik-adik mereka, kawan-kawan mereka yang dari mahasiswa harus menjadi lokomotif. Ya. Baik, apa pesan Abang kepada generasi muda yang ingin aktif berorganisasi atau berpolitik agar tetap berpegangan pada nilai-nilai Pancasila? Baik, pesan saya sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Singa bahwa para pemuda yang ingin berorganisasi, ya itu selayaknya saya harus sampaikan bahwa hal yang bagus, dan kalian harus komitmen terhadap sebuah putusan atau pilihan kalian terhadap memilih organisasi apapun. Kemudian kalian harus betul-betul mempelajari ideologi di setiap organisasi, karena ideologi itu yang menjadi satu hal yang sangat dasar sekali untuk bagaimana kalian berkiprah ke depannya, baik sebagai guru, baik sebagai LSM, baik sebagai tokoh politik, atau sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, atau baik sebagai petani, nelayan, dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting. Nah, kemudian dalam konteks organisasi, ideologi itu sangat penting sekali untuk bagaimana kita menjadikan sebuah alat perjuangan, ya, alat perjuangan. Karena ketika kita punya ideologi jelas, kita berani untuk berjuang. Ya. Kemudian karakter, kalian harus bersiap melepaskan ego, harus profesional dalam setiap sikap dan tingkah laku, baik menerima keadaan situasional seperti apa, kalian harus profesional. Karena dari situlah kita dilatih untuk bagaimana bina diri, bina ilmu, dan bina bangsa. Maka kawan-kawan ketika memilih berorganisasi harus siap sedia, subur dalam aman sari internasionalisme. Dalam amanat Pancasila, kau harus menjalankan persatuan. Maka belajarlah dengan baik, dengan semangat Pancasilais, agar pemuda dapat membawa perkembangan bangsa dan negara ini, bahwa kalian bisa membawa perkembangan dunia. Baik, terima kasih Abang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga informasi yang Abang berikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami semua. Jika ada kesalahan kata saat wawancara tadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh, yaitu tokoh agama, tokoh politik atau organisasi, dan tokoh pendidikan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dan perlu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek yang pertama dalam kehidupan beragama, implementasi nilai Pancasila terlihat melalui sikap saling menghormati perbedaan agama, menjaga toleransi, serta hidup rukun dalam masyarakat. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Yang kedua, dalam kehidupan berpolitik,
nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan kepemimpinan dan organisasi. Sikap mengutamakan musyawarah, menjunjung kejujuran, menghindari kepentingan pribadi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan bentuk penerapan sila-sila Pancasila dalam dunia politik. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, nilai Pancasila diwujudkan melalui pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak baik, disiplin, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, serta memiliki semangat gotong royong. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Secara keseluruhan, ketiga tokoh sepakat bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan kunci dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, kehidupan politik yang berintegritas, dan pendidikan yang mampu membentuk generasi yang berkarakter serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.